Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali bertemu kembali melalui rekaman video ini. Saat ini kita akan membahas satu topik yang menurut saya sangat menarik dan sangat penting untuk kita pelajari bersama. Kali ini kita akan membahas mengenai manfaat minuman fermentasi untuk penyintas autoimun. Nah, sebelum kita membahas lebih mendalam lagi, tentunya kita ingin tahu nih, bagaimana fermentasi dalam sejarah? Gimana riwayat fermentasi itu ditemukan dalam sejarah manusia? Nah, teman-teman, pertama kali yang melakukan fermentasi itu adalah Nabi Nuh. Jadi setelah bencana air bah selesai, perahu Nabi Nuh mendarat di Gunung Ararat. Nah, kemudian Nuh membuka ladang-ladang anggur, dan di sanalah dia membuat minuman fermentasi anggur atau wine untuk pertama kalinya di dunia. Ya mungkin sih secara tidak sengaja, atau ada satu hal yang dia coba-coba lakukan, akhirnya itu menjadi wine. Nah, teman-teman, memang anggur itu mudah menjadi wine atau minuman fermentasi. Karena apa? Karena di kulit anggur banyak terdapat ragi, Saccharomyces cerevisiae. Jadi kalau disimpan, maka ragi itu akan menfermentasi anggur itu sendiri dalam kondisi tertutup. Nah, mungkin itulah pertama kalinya bagaimana Nuh menemukan anggur atau wine ini. Dan di kitab Kejadian pasal 9 ayat 20 mengatakan Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Dan di ayat-ayat selanjutnya dikisahkan bagaimana Nuh kemudian menemukan anggur wine ini, dan bahkan dia waktu itu minumnya kebanyakan gitu ya, overdosis sehingga mabuk. Dan ceritanya seru, teman-teman bisa baca sendiri di kitab Kejadian pasal 9 ayat 20 dan seterusnya. Dan kemudian berlanjut di tahun 7000 sebelum Masehi, di Cina itu ditemukan eliksir atau ramuan panjang umur ya. Banyak catatan-catatan sejarah yang mengatakan bahwa pada waktu itu eliksir itu memang dipakai oleh kaisar-kaisar supaya dia tetap sehat dan umurnya panjang. Dan eliksir ini sampai sekarang masih dipakai di Cina sebagai minuman kesehatan. Dan setelah diteliti, ternyata eliksir ini adalah wine, yaitu minuman fermentasi tradisional Cina yang menggunakan herbal dan fermentasi beberapa buah-buahan dan beberapa bahan sehingga menjadi wine tradisional. Dan yang ini ternyata mengandung antioksidan polifenol yang cukup tinggi. Itulah yang membuat orang-orang yang mengkonsumsi wine tradisional ini badannya lebih sehat dan memiliki umur yang lebih panjang. Dan kisah mengenai fermentasi ini juga terjadi di Persia, yang sekarang kita sebut dengan Iran. Dan menurut legenda, salah satu harem raja itu telah dibuang. Ya, harem tersebut merasa putus asa, ingin bunuh diri. Ya, kemudian diceritakan dia pergi ke gudang di bawah rumahnya, dan di situ ada satu botol yang ada tulisannya racun, yang ternyata memang berisi sisa-sisa jus anggur yang sudah tidak terpakai. Nah, ternyata jus anggur tersebut telah menjadi wine karena sudah lama ada di situ. Dan setelah diminum, wine tersebut, dia menjadi lebih sehat dan ternyata menjadi lebih bersemangat. Kemudian dia mengambil penuanya ini dan diserahkan kepada raja. Seketika, raja terpikat dengan wine tersebut. Kemudian ia menerima gadis itu kembali menjadi haremnya dan memerintahkan bahwa semua anggur di kerajaannya akan diolah menjadi wine. Inilah kisah di Persia atau Iran. Dan teman-teman tentunya juga mengenal Hippocrates yang hidup pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Beliau adalah bapak ilmu kedokteran. Hippocrates pula yang membuat sumpah dokter atau janji dokter yang terus dipegang hingga saat ini oleh profesi kedokteran. Nah, beliau pernah mengatakan demikian, wine adalah minuman yang tepat untuk umat manusia, baik untuk orang sehat maupun sakit. Dan Hippocrates juga membuat wine atau fermentasi dari buah elderberry dan madu. Dan beliau menggunakan penemuannya ini, fermentasi dari elderberry dan madu ini, untuk mengobati orang-orang sakit pada zaman beliau, dan juga
untuk kesehatan pada orang-orang yang tidak sakit tentunya. Dan minuman fermentasi atau wine juga menjadi budaya di Israel untuk upacara pernikahan dan perjamuan. Contohnya di Alkitab pada Yohanes pasal 2 ayat 7-10 dikatakan di situ pada waktu perjamuan perkawinan di kota Kana dan mempelainya kehabisan anggur atau wine yang baik pada waktu itu, maka Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Disitulah Tuhan Yesus membuat wine dari air itu, dan ternyata wine-nya kualitasnya tinggi gitu ya. Teman-teman bisa baca kisahnya di kitab Yohanes pasal 2 ayat 7-10. Dan Rasul Paulus memiliki murid namanya Timotius. Ya, teman-teman bisa baca di 1 Timotius 5 ayat 23 yang mengatakan bahwa Rasul Paulus menasihati Timotius agar minum wine untuk memperbaiki kesehatannya. Karena pada waktu itu Timotius sering mengalami gangguan di pencernaannya dan seringkali tubuhnya lemah atau sakit ya. Teman-teman bisa lihat di 1 Timotius pasal 5 ayat 23. Dan wine ini terus berkembang hingga saat ini di seluruh dunia ya. Nah, zaman sekarang perkebunan anggur sudah modern dan sangat luas seperti di gambar ini, dan juga fermentasi anggur juga sudah modern ya dengan tangki-tangki stainless steel ya, dan peralatan-peralatan yang modern sehingga memberikan hasil yang lebih baik. Nah, teman-teman, saat ini berbagai makanan dan minuman fermentasi juga bisa dihasilkan selain dari anggur ya. Kita manusia sudah bisa mengkultur ragi dari kulit anggur, dari bahan-bahan buah lainnya sehingga ditemukan macam-macam ragi ya. Ini salah satu yang saya ajarkan juga ke murid-murid saya di kelas-kelas pembinaan kelompok tumbuh bersama usaha kecil menengah. Ini contohnya membuat minuman fermentasi dari buah nanas ya. Ini untuk kesehatan kami olah menggunakan nanas dan madu. Nah, teman-teman, selanjutnya nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai apakah fermentasi itu. Sampai jumpa di sesi berikutnya.